hati kami. Sekalipun keadaan, sekalipun situasi seakan-akan tidak baik, tapi kami tahu Tuhan tidak pernah berhenti bekerja bagi kami. Dan buat kami yang mengasihi-Mu, buat kami yang tahu, menyadari bahwa kami ini terpanggil di dalam rencana Tuhan yang sempurna, kebaikan itu Kau limpahkan untuk kami. Mari engkau yang percaya bangkit berdiri bersama dengan saya. Angkat kedua tangan saudara bersama, buka, tengadahkan wajah saudara. Dialah pengharapanmu, dialah kekuatan kita bersama. Dialah jawaban dalam hidup kita. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan. Ya dan amin. Kau menopang setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Ya Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Katakan, aku tetap percaya. Aku tetap percaya. Ku percaya ya. Ya Tuhan, terukir dalam. Ya Tuhan, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagi. Katakan, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Katakan, aku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan lagi, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Angkat tanganmu, katakan, ku berserah. Kau berdaulat atas kami. Janji-Mu menguatkan kami dan menopang kami. Hanya Kau segalanya bagi. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupan. Di dalam kekuatan.
Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang hidup, Engkau Allah kami yang berkuasa, dan hanya kepadamu Tuhan kami berharap. Kami percaya Tuhan, kami datang membawa hati kami, membawa hidup kami Tuhan yang terbaik. Sebagai persembahan yang hidup, supaya ini menyenangkan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami Tuhan, Kau pandang ini satu hal yang indah. Dan Kau menerima setiap kami Tuhan, melayakkan kami, mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebenaran-Mu. Sehingga kami boleh belajar dan kami boleh bertobat Tuhan. Biarlah kami Engkau didik dan Kau jalankan kami Tuhan di jalan-Mu yang benar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mempersiapkan hati pikiran kami yang terbaik hanya kepada kebenaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, silakan duduk saudara-saudara yang kasih Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan satu tema tentang iman yang kuat. Iman yang kokoh. Seorang Kristen yang kuat. Kenapa saudara-saudara? Karena saya merasa pada waktu kita nggak kuat, kita nggak kokoh, kita akan terombang-ambingkan. Kita akan dibawa arus kemanapun dunia ini mau. Dan pada waktu ada arus yang gak baik, kita ikut ke hal yang gak baik. Tuhan katakan, di dalam dunia ini, di bawah kolong langit ini semua ada musimnya, ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mengambil. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bersuka cita. Semua ada waktunya saudara-saudara. Dan pada waktu kita dihadapkan di waktu-waktu yang gak baik, kalau kita gak menjadi kuat, kita akan menjadi lemah. Kita akan ikut di dalam arus yang gak baik saudara. Sehingga saya disadarkan Tuhan, kita ini harus menjadi orang-orang yang kuat. Di tengah dunia yang gak baik, di tengah arus yang gak baik, di tengah badai yang begitu hebatnya. Kalau kita nggak kuat, bagaimana kita bisa menguatkan orang lain? Amin saudara. Maka dari itu saya ambil perikopnya di dalam Yudas 1, ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Yudas 1 ayat yang ke-17 sampai yang ke-23. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengecek-pengecek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Nah, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada pemecah-pemecah yang ada di dalam dunia yang memang sudah dinubuatkan akan ada. Pemecah-pemecah ini adalah pencemooh-pencemooh yang gak suka tentang jalan kebenaran, yang gak suka ke dalam kebenaran Kristus. Dan di sana pada waktu kita ketemu orang-orang ini, mereka akan mau menjadi pemecah. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan mereka dimanapun kita berada, mereka berusaha memecah persatuan yang ada di gereja, memecah keluarga, memecah banyak hal. Saudara-saudara, perpisahan itu adalah segala sesuatu yang pasti ya. Tadi saya habis ada ibadah penutupan peti. Saya merasa akhir daripada sesuatu itu pasti. Kematian itu adalah hal yang pasti, perpisahan itu pasti. Tetapi pada waktu kita mau dipisahkan dengan seseorang, apakah itu karena memang kehendak Tuhan atau karena perbuatan kita, saudara-saudara? Seringkali kalau kita pecah di dalam keluarga, pecah di dalam gereja, bukankah karena firman yang tadi? Kita tidak dipenuhi oleh roh, kita dipenuhi oleh hawa nafsu kedagingan kita. Sehingga pada waktu kita penuh dengan ego kita penuh dengan keinginan kita akan merusak banyak hal. Dan pada waktu kerusakan itu sudah terjadi saudara-saudara, akan timbul penyesalan demi penyesalan. Betul ya?
Namanya perpisahan, pasti ada penyesalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu saya masih kecil, saya masih ingat. Saya berpisah sama orang tua, sama mama saya, karena ada masalah keluarga. Setelah berpisah, kita sudah lama gak ketemu, berbelas-belas tahun, belasan tahun gak ketemu. Setelah pada waktu ketemu, saya melihat ada penyesalan besar di hati mama saya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini selalu ada timbul penyesalan-penyesalan yang gak bisa kembali, saudara-saudara. Dan saya harap penyesalan ini gak timbul juga di hidup kita. Karena apapun yang kita perbuat ini akan merusak. Kalau kita ikuti hawa nafsu kita ikuti kedagingan kita akan mulai merusak satu demi satu. Mungkin keluarga kita, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan orang tua. Sehingga pada waktu hubungan itu sudah rusak, susah kita untuk memperbaikinya. Bahkan hampir gak mungkin. Betul ya? Di dalam gereja juga sama, saudara-saudara. Pada waktu kita mengikuti kemauan kita, ego kita, keinginan kita mulai merusak. Kita menjadi pemecah. Di dalam Galatia 5 ayat 19-20 dikatakan ada roh pemecah. Itu adalah sifat daripada daging, saudara-saudara. Dan pada waktu sifat daging ini memenuhi kita akan cenderung untuk suka memecah. Kita buka dulu dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Seringkali muncul, saudara-saudara, perselisihan. Seringkali muncul percekcokan. Firman Tuhan katakan apa? Itu bukan hal yang normal, bukan hal yang lumrah. Betul ya? Kita biasa suami istri bertengkar. Biasa pekerja bertengkar. Biasa semua ini bertengkar. Biasa namanya juga manusia. Betul ya? Tetapi firman Tuhan sekalian hari ini mengingatkan kita. Kalau kita hidup secara duniawi bukan secara roh. Akan timbul perselisihan demi perselisihan tanpa henti. Maka dari itu kita perlu apa di sini? Efesus 2 ayat yang ke-14. Kita perlu Yesus, saudara-saudara. Efesus 2 ayat 14. Karena Yesus dialah damai sejahtera kita, Raja damai pendamai. Yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Bukan hanya Tuhan Yesus mendamaikan kita dengan Allah, dengan Bapa, tetapi Tuhan Yesus juga yang akan mendamaikan kita kepada seteru-seteru kita. Apa yang menjadi siapa seteru kita? Seringkali kita menjadikan suami istri kita seteru kita. Betul ya? Seringkali kita menjadikan anak orang tua kita seteru. Seringkali kita menjadikan gembala, pekerja, jemaat yang lain, saudara-saudara yang lain menjadi seteru. Ingat, Yesus itu pengikat. Yesus itu Raja damai. Dan Yesus suka mendamaikan, mempersatukan. Apa yang disatukan oleh Tuhan? Tidak boleh diceraikan oleh manusia, betul? Yesus itu suka mempersatukan, mendamaikan. Sehingga pada waktu kita bercerai, pada waktu kita berpisah, pada waktu kita berselisih, kita berseteru, Tuhan itu sedih, saudara-saudara. Tuhan itu sedih. Dan saking sedihnya dia merasakan, anakku, di dalam apa yang kamu lakukan ini akan timbul penyesalan. Kita buka lagi di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Adanya saja perkara di antara kamu, yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saudara-saudara, firman ini berat. Pada waktu kita berselisih, pada waktu kita berseteru, pada waktu kita dirugikan, pada waktu kita dijahati, firman Tuhan katakan apa?
Tidakkah kamu lebih suka untuk dirugikan? Tidakkah kamu lebih suka kalau kamu menerima ketidakadilan itu? Saudara-saudara, ini mengajarkan kepada kita supaya kita itu suka untuk mengalah. Kita suka untuk menurunkan ego kita. Kita suka untuk meniru Yesus. Amin, saudara. Jangan sampai ada perselisihan, perseteruan di antara kita. Jadikan Yesus persatuan di antara kita. Amin. Kalau kita sudah dipersatukan Tuhan, apa yang kita mesti buat? Kembali di dalam perikopnya. Yudas 1 ayat yang keberapa tadi? 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. 21. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara-saudara, pada waktu kita sudah disatukan oleh Allah, kita didamaikan oleh Allah, jangan lupa bangunlah dirimu di dalam iman dan pelihara hidupmu sedemikian rupa sehingga kita tetap di jalan itu. Kalau kita cuma dipersatukan tetapi kita lupa membangun iman kita, percuma persatuan ini, satu kali kita akan merusaknya lagi. Kita dipersatukan saudara-saudara dengan keluarga, dengan anak-anak, suami, istri semuanya. Dipersatukan. Tetapi hari ini kita sudah akan membangun iman kita. Iman timbul dari pendengaran, iya. Pendengaran dari firman Kristus, iya. Saya katakan, iman itu kita nggak cuma mendengar, tetapi iman itu juga harus hidup. Pada waktu kita sudah mendengar, apakah kita melakukan firman itu? Melakukan firman ini seperti karakter Kristus, saudara-saudara, susah. Saya juga mendapatinya susah. Dalam kehidupan sehari-hari, selalu dihadapkan, kamu mau lemah lembut? Enggak. Ya kan, paling gampang karakter Kristus. Ini adalah firman Tuhan. Pada waktu satu kali saudara-saudara, ada orang yang memang ditakdirkan menjadi pencemooh, betul ya. Tetapi enggak sembarang pencemooh, tetapi mereka itu menjadi orang yang menjengkelkan. Ada orang-orang yang menjengkelkan itu tiba-tiba ada di hidup kita. Kita nggak bisa tolak, ya kan? Kadang-kadang dia juga bawa uang. Artinya apa? Mungkin dia pembeli, mungkin dia penjual. Kita berhubungan dengan orang-orang di luar sana. Tiba-tiba orang menjengkelkan ini tiba-tiba datang di hidup kita, membawa satu dampak yang buruk. Satu kali saudara, ada satu orang tiba-tiba datang, terus ya ngobrol-ngobrol, panjang lebar, mulai tanya, siapa orang tuamu, siapa ini, backgroundmu bagaimana. Terus dia katakan satu statement begini, bukannya orang tuamu tuh suka ngemplang. Wah, saudara-saudara, ngemplang tuh bahasa Indonesianya apa ya? Suka nipu begitu ya, suka nipu. Kok bisa begini ya? Kok muncul ada orang-orang yang menjengkelkan gini, tanpa angin apa, tiba-tiba muncul statement itu. Dan pada waktu muncul statement itu, apa reaksi kita saudara-saudara? Jujur pada waktu itu reaksi saya marah. Kenapa? Ya orang tua saya. Saya punya prinsip sekian lama kita berhubungan, saya baik, kamu baik, selesai. Ya, apa yang orang tua saya bikin itu urusan mereka. Saya mulai marah, saya mulai jengkel, dan saya karena dia mau beli barang, ya jadi saya cukup kayak bermuka dua begitu ya. Senyum, ya pokoknya cepat selesai, silahkan pergi begitu ya. Setelah begitu selesai, saya duduk, terus Roh Kudus mulai berbisik. Kenapa kamu jengkel, kenapa kamu dendam, kenapa kamu marah? Bukankah firman kamu dengar? Bukankah karakter Kristus tiap minggu kamu ucapkan? Tetapi kenapa kamu gak bisa melakukan karakter-karakter itu? Redam kemarahanmu, regam egomu. Kalau memang ada orang yang gak baik, kamu harus merespon yang baik. Karena orang yang gak baik itu selalu ada di bumi.
Tetapi orang yang baik belum tentu ada di bumi. Amin. Maka dari itu kita perlu menjadi orang yang baik ini, saudara-saudara. Kita buka firman-Nya lagi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 5 sampai yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, terus kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, terus kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sampai sini dulu. Saudara-saudara, pada waktu kita membangun iman kita di dalam dasar yang baik, dasar yang benar, di dalam Kristus sudah baik. Tetapi enggak cukup dari sana kita melakukan juga, iya. Tetapi tambahkanlah kepada imanmu itu. Banyak hal yang tadi kita sudah sebutkan. Kebajikan, pengetahuan, pengendalian diri, ketekunan, kesalehan, kasih. Dan pada waktu kita menambahkan ini saudara-saudara, kita sedang menumbuhkan rohani kita. Apa yang kita dirikan di dalam iman kita harus sesuai, saudara-saudara. Kita harus pelihara iman ini supaya tumbuh dengan baik, sesuai dengan dasarnya. Kalau dasarnya Kristus, yang dibangun juga Kristus. Kalau dasarnya suci, dibangun juga suci. Kalau dasarnya itu kudus, yang dibangun juga harus kudus. Dan hari ini kita harus tambahkan. Kalau kita berhenti menambahkan, berarti kita berhenti memelihara. Anggapannya seperti sebuah tanaman, saudara-saudara. Pada waktu kita kasih air, kita kasih pupuk, kita sedang menambahkan itu semua supaya dia tumbuh. Demikian juga iman kita. Kalau kita tambahkan dengan karakter Kristus, dengan hal tadi, saya percaya iman kita itu tumbuh. Terus ayat yang selanjutnya. 2 Petrus 1 ayat yang ke-8. Apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Ya, pada waktu kita sudah memelihara iman kita. Kita menumbuhkan iman kita. Iman itu sudah berdiri. Kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, mengenal Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Kalau kita bisa mengenal Tuhan, berarti kita mengenal kuasanya. Kita mengenal perbuatannya. Kita mengenal pertolongannya. Kita mengenal pengharapannya. Kita kenal karakternya. Dan kalau kita mengenal dia, kita akan tahu dia itu Tuhan yang baik. Amin saudara. Dia itu Tuhan yang baik. Jadi usahamu gak sia-sia. Pada waktu kita sungguh-sungguh menambahkan kepada iman kita kesalehan, penguasaan diri, gak sia-sia. Kita akan mengecap apa yang menjadi karakter Tuhan. Kita akan mengecap kebaikan Tuhan. Kita akan mengecap janji Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan daripada Tuhan. Karena itu Tuhan yang kita sembah, saudara-saudara. Jangan kita merasa, mengenal Tuhan itu rugi. Enggak pernah rugi. Kalau kita kenal Tuhan yang sesungguhnya, kita akan merasakan kuasanya akan mengalir di dalam hidup kita setiap hari. Amin saudara. Sehingga di dalam 2 Petrus 1 ayat yang 10, lompat ayat yang 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, menjadikan firman ini pedoman kita, saya yakin hidup kita akan dijaga sama Tuhan. Amin. Kita akan dihindarkan dari namanya perpecahan. Kita dihindarkan dari hal yang kurang baik. Kita akan dihindarkan dari kepahitan-kepahitan yang akan mendatangkan kepada kita, saudara-saudara. Poin yang terakhir. Pada waktu kita sudah kuat, saudara. Kita sudah tumbuh. Kita enggak cuman hanya menyelamatkan diri kita. Kita harus menyelamatkan orang lain.
Roma 15 ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama. Kita yang kuat, yang sudah kuat, yang sudah tumbuh, yang sudah berakar di dalam iman yang suci, wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jangan egois saudara-saudara. Kalau kita sudah kuat, kita wajib. Wajib. Bukan opsional. Wajib. Menanggung orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemahnya iman. Orang-orang yang terlepas. Orang-orang yang berduka. Orang-orang yang gak kuat. Wajib kita menguatkan mereka. Jangan sampai kita merasa, oh cukup saya sendiri. Cukup saya aman. Cukup saya selamat. Cukup saya damai. Cukup saya sukacita. Tetapi pada waktu kita melihat ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Belum merasa hal yang sama. Kita wajib melakukan yang baik. Amin saudara. Minggu lalu saya juga diberkati dengan firman-Nya Pak Dae. Jikalau kamu tahu bagaimana berbuat baik, kamu tidak melakukannya. Kamu berdosa. Dan ini harus kita pegang. Supaya ini jadi pedoman kita saudara-saudara. Di dalam Yudas kembali. Yudas 1 ayat yang ke-22 dan 23. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 23. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudara-saudara, kita harus menyelamatkan mereka. Seakan-akan merampas mereka di dalam api. Hari-hari ini kita gak pernah mau merampas keselamatan orang supaya mereka selamat. Kita main aman aja Pak, ya kan? Yang penting aman, kita nggak susah. Ya. Pak, kalau saya kesaksian ya sama yang Kristen sajalah Pak, yang ya tahu Tuhan, yang sudah ngomong yang baik. Pak, saya bukan penginjil, saya bukan pendeta, saya nggak tahu apa-apa. Saudara, kalau kita sudah kuat, percaya sama Tuhan. Dan kita mulai menjangkau mereka jiwa-jiwa. Karena banyak sekali jiwa-jiwa yang Tuhan telah siapkan kepada setiap kita loh. Akanlah kita punya hati yang rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Oh Pak, kalau jiwa-jiwa yang lain itu masih jauh. Yang saudara kita saja kita susah untuk kesaksian, betul? Untuk anak-anak kita, orang tua kita, kita saja susah untuk ngajak mereka ke gereja, saudara-saudara. Dan hari-hari ini memang terjadi. Oh Pak, yang penting dia tetap bergereja lah. Di tempat lain juga gak apa-apa. Loh, saudara-saudara, kalau kita tahu mereka selamat di sana, it's okay. Tetapi kalau kita tahu di sana bukan tempat yang baik, bukankah kita merampas mereka supaya kita tempatkan mereka di tempat yang baik? Hari-hari ini kita juga sama, diingatkan. Mungkin orang-orang tua kita, repot kalau ngajak orang tua itu. Banyak maunya, banyak ininya. Tapi hari-hari ini apakah kita mau melakukan sesuatu yang ekstra. Supaya mereka boleh mendengarkan firman Tuhan. Mungkin kita repot, mungkin kita susah. Tetapi lakukanlah. Karena untuk itulah kita menjadi kuat. Amin saudara. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati kita dengan berkat jasmani dan rohani saudara. Kalau kita menjadi kuat dari jasmani dan rohani, terlebih dalam rohani. Bukankah kita juga mesti menjangkau mereka yang lemah? Firman yang terakhir. Roma 10 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Keinginan hati saudara. Saya merasa keinginan hati ini susah muncul.
Kalau untuk saudara kita, kalau untuk orang tua, kalau untuk anak, keinginan ini bisa muncul, iya. Tetapi gak selalu, betul ya? Kita ingin menyelamatkan mereka, tetapi cuman hanya keinginan. Kemampuannya nanti dulu. Tuhan koreksi hari ini. Apakah kita punya hati yang ingin menyelamatkan jiwa-jiwa buat Tuhan? Tuhan panggil kita, Tuhan persatukan kita, Tuhan kuatkan kita. Bukan buat pajangan saudara-saudara. Bukan hanya untuk bikin yang baik saudara. Tetapi menjadi teladan. Untuk menjadi alat. Dan untuk menjadi barang yang bisa dipermuliakan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Belum lama yang lalu, saya melayani banyak pernikahan, banyak kematian juga, banyak mendoakan kelahiran juga. Di dalam kematian, kelahiran, pernikahan, Tuhan titipkan banyak hal perkara-perkara. Dan pada waktu ada satu pasangan yang mau menikah, saya berharap mereka tetap teguh di dalam Tuhan. Saya berharap pernikahan mereka itu betul-betul menjadi baik. Karena saya percaya pernikahan itu anugerah. Seringkali kita merasa kalau kita menikah, kita punya pasangan, ya begini. Gitu ya. Ya begini. Apa yang kita mesti syukuri. Kalau menikah ya terima apa adanya. Kejelekan suami istrimu, ya kan? Kekurangannya apapun, kita selalu merasa diajarkan untuk menerima hal yang jelek. Betul ya? Tetapi kita gak pernah menyadari kalau kita sudah terpisah, apakah kita gak bersyukur kalau dia ada? Betul ya? Kita merasa ya kan dia ada. Tetapi kalau dia gak ada, kita gak pernah berpikir. Maka dari itu pada waktu Tuhan berikan saya pada itu hati, saya memandang pernikahan dengan cara yang berbeda. Saya mensyukuri saya punya istri. Saya mensyukuri saya punya anak-anak. Walaupun mungkin ya istri mungkin ada menjengkelkan, anak-anak mungkin ada nakal ya kan. Pasti ada. Tetapi mensyukuri saudara-saudara, mereka masih ada. Kalau enggak ada, apa yang kita bisa syukuri? Akan timbul regrets, akan timbul penyesalan. Kenapa kok saya enggak melakukan lebih ekstra? Kenapa kok saya enggak melakukan lebih? Kenapa kok saya enggak melakukan ini dan itu? Saya belum sempat menyenangkan. Saya belum sempat ini. Maka dari itu hari ini saudara, bersyukur atas ada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau mereka masih hidup, ya bersyukur masih ada waktu. Mungkin suami, istri, anak kita, orang tua kita belum bisa menerima, bersyukur. Mungkin mereka masih di dalam dosa, bersyukur tetap. Kenapa? Karena masih ada kesempatan supaya kita bisa menyelamatkan mereka. Karena mereka masih hidup saudara-saudara. Kalau mereka sudah mati, sudah gak ada kesempatan. Betul? Hari ini pergunakan kesempatan itu. Kalau kita ada, pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Supaya kita bisa menyelamatkan mereka. Amin saudara. Mari saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Engkau yang menguatkan setiap kami. Engkau yang mempersatukan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas karya-Mu yang besar. Kalau kami masih melihat keluarga kami baik. Kalau kami masih bisa melihat anak-anak orang tua kami. Itu adalah sebuah kesempatan dan anugerah Tuhan. Kalau kami boleh Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami, Engkau berkati kami. Bukan hanya untuk keinginan dan hawa nafsu kami Tuhan.
biarlah kami juga wajib menanggung orang-orang yang lemah. Biarlah bukan kami menjadi orang yang egois, yang hanya menginginkan semuanya untuk diri kami. Tetapi kami mau Tuhan untuk menyelamatkan mereka Tuhan. Orang-orang yang lemah, orang-orang yang diambang api, orang-orang yang akan binasa. Tuhan kuatkan setiap kami. Berikan kami Tuhan hati yang rindu, supaya kami boleh Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Berikan Tuhan hati kami, hati yang semangat Tuhan. Supaya kami mau Tuhan melakukan kerugian, bersusah payah hanya untuk Engkau Tuhan. Ya Tuhan, biarlah kebenaran-Mu ini kami terima. Dan kebenaran-Mu Tuhan yang menguatkan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan Tuhan. Dan kami mau Tuhan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan, gereja, keluarga, bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja kami Tuhan. Gereja Blessing in the Spirit. Tuhan kami berdoa buat persembahan daripada jemaat-Mu. Kiranya Tuhan berkenan, persembahan ini berkenan kepada Tuhan. Tuhan beri kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta pelihara mereka. Berserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara-saudara dikasihi Tuhan, kita dekapkan tangan kita di dada. Karena firman-Nya berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadikan kita saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Bersama berkata, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Percaya, katakan